Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah kepada teman-teman semua, berjumpa kembali kita pada pembahasan materi mata kuliah pengauditan 1, di mana topik pembahasan kita hari ini yaitu mengenai pengendalian internal dan risiko kendali. Dengan kami kelompok 4, Della Oktaviani Zega dan Fitri Ramadhani. Dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MMMSI. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama komponen pengendalian internal, yang kedua prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, yang ketiga menilai risiko kendali, yang keempat menguji pengendalian, yang kelima hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan, yang keenam audit berbasis risiko. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu komponen pengendalian intern. Pengendalian internal merupakan pengendalian yang dirancang dan implementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. 5 komponen pengendalian internal yaitu yang pertama lingkungan kendali, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Tanpa satu lingkungan kendali yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif dengan mengabaikan mutu mereka. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan dari komponen pengendalian internal ini. Yang pertama yaitu lingkungan kendali. Lingkungan kendali terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para kreditur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu. Subkomponen lingkungan kendali yaitu integritas dan nilai etis, komitmen untuk kompetensi, partisipasi, dewan direksi atau komite audit, filosofi dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi, penugasan dari otoritas dan tanggung jawab, dan kebijakan praktek sumber daya manusia. Yang kedua, penilaian risiko. Identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Penilaian risiko manajemen berhubungan erat dengan penilaian risiko auditor, karena manajemen menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan pengendalian internal untuk memperkecil kesalahan dan kecurangan. Auditor menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas. Dalam SAS 94 dan laporan KOSO, aktivitas pengendalian berhubungan dengan kebijakan dan prosedur tentang yang pertama pemisahan kewajiban, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, dan yang keempat tinjauan penampilan. Komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, yaitu untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan yang pertama, kelas utama transaksi entitas itu, yang kedua, bagaimana transaksi itu dimulai dan dicatat,
Yang ketiga, arsip akuntansi apa yang telah ada dan sifatnya. Yang keempat, bagaimana sistem menangkap peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan. Yang kelima, sifat dan rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti. Nah, kita masuk kepada komponen yang kelima, yaitu pengawasan. Penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen. Hal penting yang harus diketahui oleh auditor tentang pengawasan yaitu ada dua. Yang pertama, jenis utama aktivitas pengawasan yang digunakan sebuah perusahaan, dan yang kedua, bagaimana aktivitas ini digunakan untuk memodifikasi pengendalian internal saat diperlukan. Baik, masuk kepada prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman pengendalian internal. Prosedur yang digunakan untuk pengumpulan bukti tentang rancangan dan penempatan dalam operasional sepanjang tahap pemahaman. Dalam memperoleh pemahaman dari pengendalian internal, auditor perlu mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama, perencanaan terbagi kendali di dalam masing-masing komponen. Yang kedua, apakah mereka telah ditempatkan dalam operasional. Pengawasan intern. Komponennya lingkungan pengendalian, gambar komponennya, tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan perilaku dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik suatu entitas tentang pengendalian internal dan arti pentingnya. Subsidi selanjutnya, bila bisa diterapkan, subkomponen dari lingkungan pengendalian, integritas dari nilai etis, partisipasi dewan direksi, komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasional, struktur organisatoris, penugasan otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Selanjutnya, komponennya penilaian risiko. Gambar komponennya, identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAP. Proses penilaian risiko, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, menilai arti penting dari risiko dan kemungkinan terjadinya, menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur risiko. Aktivitas pengendalian. Aktivitasnya gambar komponennya yaitu kebijakan dan prosedur yang telah dibuat manajemen untuk memenuhi tujuan untuk pelaporan keuangan. Tuntunan manajemen yang harus dipenuhi adalah keberadaan kejadian, kelengkapan, valuasi atau lokasi, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan. Komponen berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Metode yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi suatu entitas dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset terkait. Jenis aktivitas pengendalian khusus adalah pemisahan kewajiban yang memadai, otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, pemeriksaan independen dan penampilan. Selanjutnya pengawasan, penilaian manajemen yang berkala dan berkelanjutan dari mutu penampilan pengendalian internal untuk menentukan apakah kendali operasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi saat diperlukan. Sasaran hasil audit yang berhubungan dengan transaksi yaitu keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, penetapan waktu, memposkan dan meringkaskan tidak bisa diterapkan. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu menilai risiko kendali. 4 penilaian yang spesifik harus dibuat untuk di penilaian awal. Yang pertama, menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menentukan risiko kendali yang telah dinilai didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, menilai apakah mungkin bahwa risiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung. Yang keempat, menentukan risiko pengendalian yang sesuai yang telah dinilai. Mengidentifikasi sasaran audit yang terkait transaksi. Auditor biasanya menilai risiko pengendalian untuk sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi untuk masing-masing jenis transaksi dalam setiap siklus transaksi.
mengidentifikasi pengendalian spesifik. Auditor mengidentifikasi kendali dengan melanjutkan informasi yang deskriptif tentang sistem klien. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan. Kelemahan pengendalian intern adalah ketidakhadiran kendali yang cukup, yang meningkatkan risiko dari salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menguji pengendalian. Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung suatu risiko pengendalian yang dinilai kurang. Prosedur untuk ujian pengendalian ada 4. Yang pertama, melakukan wawancara dengan personil klien yang sesuai. Yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan catatan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. Tingkat prosedur merupakan tingkat di mana ujian pengendalian diterapkan tergantung pada nilai tingkat risiko pengendalian yang diinginkan, yaitu kepercayaan pada bukti dari audit tahun sebelumnya. Yang kedua, pengujian kurang dari keseluruhan prosedur audit. Dan yang ketiga, merotasi ujian pengendalian. Hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu perusahaan lemah, maka berkemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangatlah besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar. Dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak pengumpulan bukti yang mendukung pendapat yang diberikan, untuk mencegah hal tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantiation test. Baiklah, pembahasan kita yang terakhir yaitu audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan koperasi. Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko, baik strategis, finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Dalam audit berbasis risiko yang tinggi diaudit, sehingga kemudian manajemen bisa mengetahui area baru mana yang berisiko dan area mana yang kontrolnya harus diperbaiki. Tujuannya audit berbasis risiko adalah memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan direksi bahwa yang pertama, perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Yang kedua, proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi, mulai tingkat korporasi, divisi, sampai unit kerja terkecil, dan telah berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendalikan risiko. Sampai di sinilah pemaparan materi pengendalian internal dan risiko kendali dari kami kelompok 4. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. And happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.